saya ganti businya, padahal businya masih bagus. Tapi nggak apa-apa, karena memang mobil ini biar menjadi lebih prima seperti itu guys. 15 sampai 20 km itu nyala lagi, dan lagi-lagi membuat pusing gitu guys, karena nyalanya ini berefek di karena saya tidak mau ketika saya buat kemarin nggak taunya sekarang nyala lagi atau trouble kembali gitu. Saya tidak. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Putri. Dan hari ini saya akan berbagi tutorial permasalahan di Daihatsu Sigra 1.0. Masalah engine, masalah cek engine menyala, dan menyalanya bukan menyala seperti biasanya guys. Dan lebih baik tonton video kali ini sampai habis agar tidak gagal paham dan bisa mendapat manfaat dari tutorial sederhana kali ini. Juga di sini saya sematkan beberapa produk, salah satunya adalah penghemat BBM, penyempurna oktan agar supaya performa mesin menjadi lebih baik. Juga beberapa part yang kemungkinan akan berguna dan bermanfaat untuk teman-temanku semuanya. Langsung saja dicek, mana tahu ada pilihannya di sini. Dan jikalau ada pertanyaan lain, langsung saja ke kolom komentar seperti itu. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, subscribe yang belum subscribe di channel Pak Putri, like, komen, dan jika perlu bagikan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya. Baik, mudah-mudahan tutorial sederhana kali ini bisa bermanfaat dan dapat menghilangkan pusing hingga 7 keliling guys. Karena permasalahan ini adalah permasalahan yang tidak seperti permasalahan yang seperti biasanya. Misalnya kita mengalami cek engine yang menyala, karena permasalahan ini adalah di cek engine yang menyala. Tapi biasanya untuk cek engine yang menyala ini bisa dihapus atau bisa dideteksi dengan alat yang namanya alat scan seperti itu. Dan kalaupun tidak ada trouble yang kemungkinan merusak seperti itu, maka dia bisa dihapus dengan alat scan. Tapi jikalau ada komponen yang harus diganti, ya kita harus melakukan pergantian. Tapi beda di mobil yang ini guys. Yang punya saya ini setelah dihapus dan lagi-lagi nyala setelah jalan di 15 sampai 20 km begitu guys. Dan sampai 2-3 kali saya ke bengkel dan hasilnya juga masih sama seperti masalahnya, tidak hilang gitu. Sempat pusing dan pokoknya membuat lebih galau, karena mobil yang ini termasuknya mobil yang menurut saya adalah mobil yang prima, yang termasuk mobil yang belum jalan jauh. Dan bayangkan saja mobil ini baru 45.000 km, padahal udah 9 tahun. Bisa Anda bayangkan, bisa kita bayangkan seperti apa bagusnya mesin mobil ini, karena semuanya ini asli, bukan turunan ya guys kilometernya. Maka saya tidak yakin akan bermasalah yang begitu serius gitu. Oke, singkat cerita, kemarin waktu ke bengkel dicek ini ada beberapa penyakitnya. Ini guys penyakitnya. Oke, ini adalah permasalahannya. Itu keterangan di atas P0201 history injektor sirkuit silinder 1. Oke, yang di bawahnya yang pertama P0300 history atau missing. Yang kedua P0301 history missing di silinder 1. Terus yang ketiga ini P1604 history abnormal engine start seperti itu. Yang ketiga adalah P0301 pending missing di silinder 1 seperti itu guys. Dan itu membuat saya pusing, dan akhirnya saya berinisiatif sendiri untuk membuka, karena saya beranggapan itu tidak jauh-jauh dari kemungkinan di soket-soket atau kabel yang kotor atau yang bermasalah dikit gitu. Oke, intinya penyakitnya ada di piston 1. Permasalahannya ada di piston 1. Bisa saja dari
saluran kabelnya bisa, atau bekas dimakan tikus, atau ada sedikit tertekuk, atau ada kotor di bagian businya, atau koilnya, atau injektornya, soket-soket injektor juga bisa seperti itu. Tapi setelah dilakukan pergantian busi, semua saya ganti businya, padahal businya masih bagus. Tapi nggak apa-apa, karena memang mobil ini biar menjadi lebih prima seperti itu guys. Kemudian saya ganti businya, terus di scan, dihapus dengan alat scan dan normal gitu guys. Tapi nyatanya apa? Setelah dibawa hingga 15-20 km itu nyala lagi, dan lagi-lagi membuat pusing gitu guys, karena nyalanya ini berefek di mesinnya. Mesinnya agak sedikit berebet ketika nyala, seperti ada sendatan di bagian mesinnya, seperti model busi mati, atau ada yang nggak ngonek gitu guys, gitu. Dan indikator eco-nya dia tidak normal, dia mati gitu guys. Kalau sebelum nyala check engine-nya, lampu eco atau sistem yang bisa lebih irit di kendaraan itu nyala seperti normal gitu guys ya. Ketika di masih di RPM belum melampaui batas, dia akan nyala seperti itu. Yang artinya eco ini membuat membuat BBM itu lebih irit. Yang padahal mobil ini tanpa eco juga sudah irit gitu guys, karena ini adalah seri kursi. Oke. Permasalahan ini sudah saya alami sejak beberapa bulan lalu setelah saya dapat mobil ini, kalau tidak salah di 1,5 bulan yang lalu. Tapi penyakit ini baru ketemu di 3 hari kemarin. Sengaja video ini saya buat hari ini karena saya tidak mau ketika saya buat kemarin gak taunya sekarang nyala lagi atau trouble kembali gitu. Saya tidak mau. Makanya video ini saya buat sekarang, karena saya sudah tes mobil ini sudah jauh dan beberapa hari dan tidak ada trouble kembali, dan itu adalah sangat sepele. Dan nanti ini saya akan tutorialkan ke teman-temanku semuanya, khususnya yang memiliki trouble di bagian check engine kendaraannya gitu, khususnya yang Sigra 1.0 seperti berlaku juga di Ayla, di Agia juga berlaku yang 1.0 gitu guys. Oke. Oke, sebenarnya bukan saya ini tidak menghargai bengkel langganan saya, tapi karena sudah dicoba beberapa kali, ya mungkin saja waktu dibuka dia dan dipasang dan di restart lagi, kemungkinan tesnya kurang jauh atau memang sedikit lagi gitu guys. Karena mungkin kalau saya kesana lagi bisa selesai seperti ini. Otomatis yang dibuka-buka kemarin itu akan ditambah lagi sistem pembongkarannya, jadi mungkin akan lebih maksimal. Tapi saya mau kesana lagi ini karena mengingat waktunya yang saat-saat ini adalah lebih padat gitu, dan jarak ke tempat teman saya ini bengkel agak lebih jauh. Jadi saya berinisiatif sendiri karena permasalahan tadi itu ada di seputar piston 1. Jadi saya fokuskan di 1 titik gitu guys, yang lain saya abaikan gitu. Saya beranggapan kemungkinan ini adalah trouble seperti zaman-zaman mobil dulu. Kalau mengalami misalnya ada koil yang rusak, yang mulai rusak, dia kan akan mati atau berebet ketika sudah mulai panas. Nah, saya beranggapan seperti itu. Tapi karena mobil-mobil yang zaman sekarang ini tidak bisa dianalisa dengan kita tanpa alat, makanya harus menggunakan alat terlebih dahulu untuk mengetahui permasalahannya. Saya beranggapan mungkin ada di bagian salur-salurannya atau di bagian busi
atau koil, tapi kemarin sudah dibuka semuanya, bahkan sudah ditukar koilnya ke piston 1, piston 2 dan 3, ditukar-tukar itu, dan hasilnya tetap di piston 1. Nah, makanya saya berinisiatif untuk membuka sendiri, guys. Untuk membuka sendiri, toh bukanya juga tidak sulit ya. Saya buka di bagian cover cover saringan udaranya, filter udara, yang bagian yang saluran hawa, saluran udara seperti itu. Saya buka untuk melihat soket-soket yang menempel di bagian koil dan di bagian injektor gitu. Nah, karena kemarin soket-soket yang di bagian busi, yang di bagian injektor sudah dibuka dan sudah ditiup, sudah dibersihkan, maka saya berinisiatif untuk membuka injektor yang nomor 1. Nah, tapi lagi-lagi karena saya tidak bisa membukanya, atau membukanya ini lebih agak lebih ribet, banyak yang dibuka, takutnya saya malah nanti lupa memasangnya lagi gitu. Jadi sudahlah, saya nekat, nggak saya buka ya guys, cuma saya buka soketnya, dan saya cuman goyang-goyangkan saja si injektornya ini. Dia kan bisa putar ya, bisa putar kanan, bisa putar kiri gitu, goyang-goyangkan saja. Nah, di situ kemungkinan di bagian injektor ini, karena komponen ini adalah komponen yang kecil, kemungkinan ada kotoran atau kerak yang sedikit menempel yang menghambat ketika mobil mesin mulai panas atau jarak tempuh semakin jauh gitu. Maka itu si kerak ini kemungkinan rontok ketika saya goyang-goyangkan bagian injektornya. Dan alhamdulillah, saya tidak nyangka juga kalau penyakitnya akan sembuh dengan cara yang sangat sederhana ini, begitu guys. Dan akhirnya saya coba lebih jauh, 1, 2, dan 3 hari, akhirnya sembuh. Dan sekarang sudah normal seperti mobil normal pada umumnya. Oke, tapi sebelum membuka injektor, membuka soket-soket, salah satu kepala aki harus dibuka ya guys. Nanti biar tidak ada trouble yang lainnya gitu. Mantap, dan saya lebih bahagia karena saya bisa berbagi pengalaman ini ke teman-temanku semuanya yang ada di manapun. Gitu, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jikalau penyampaian saya ini kurang jelas ya guys ya, karena memang saya di bagian mesin ini hanya tahu dan bisa merasakan saja, tapi tidak tahu sedetail-detailnya mesin gitu. Karena mesin sekarang semua pakai komputer. Oke? Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Saya Nano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.